Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wildan Alkatiri. Kali ini ada pertanyaan dari teman juga. Entah pertanyaan, entah ngetes juga ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Will, gimana website ya? Mana yang lebih baik? Website tampilannya biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek, tapi penjualannya tinggi, dibandingkan dengan website yang tampilannya keren, tapi penjualannya nggak ada. Ya, so ini pertanyaannya sebenarnya nggak fair juga gitu kan. Jelas kebanyakan UKM rata-rata mereka ingin punya website dan berharap penjualannya naik kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, orang udah pasti jelas milih yang penjualannya tinggi. Dan sekali lagi itu pertanyaannya nggak fair gitu kan. Kalau sekarang kita ganti cara sudut pandang kita, misalkan. Kalau sudut pandang saya adalah seorang desainer gitu kan, dan saya nggak peduli dengan sales, ya kan? Mana yang lebih baik antara website yang tampilannya jelek tapi penjualannya tinggi dengan website yang keren tapi gak ada penjualannya? Karena saya fokusnya desain, saya akan memilih website yang tampilannya bagus tapi nggak ada penjualannya, ya kan? Atau sekarang kayak gini, membandingannya. Kalau cara membandingannya nggak fair seperti itu, lebih baik mana saya punya website tapi penjualan saya 100 pieces misalkan, dengan saya nggak usah website tapi penjualan saya 1000 pieces. Mana yang kita pilih? Iya kan? Ya jelas yang nggak punya website tapi penjualannya tinggi kan. Sob, jadi antara website dengan desain yang baik, dengan website dengan desain yang tampilannya biasa-biasa aja, itu sama seperti kita kalau di dunia offline aja deh. Misalkan kita bertahun-tahun kita beli di warung langganan kita di samping rumah atau di dekat rumah gitu kan, bertahun-tahun. Tapi akhirnya akhir-akhir ini kan minimarket udah mulai merambah gitu kan di mana-mana. Setiap blok itu kan ada minimarket. Sekarang kita gini, antara warung yang dulunya kita harus mungkin tempatnya kecil gitu kan, tapi barangnya banyak, terus kita juga kalau ada lebih dari 3 orang kita juga udah mulai harus antri gitu kan. Kemudian kadang harganya kita juga masih harus nego. Tampilannya warungnya biasa. Kemudian ada minimarket dengan desain yang lebih wah gitu kan. Secara general deh, teman-teman pilih yang mana? Warung yang biasa, tampilannya biasa, di mana di dalamnya juga masih ribet banget dengan minimarket yang tampilannya desainnya udah lebih keren. Ya, secara cara kecenderungan orang bakal pilih yang tampilannya lebih oke kan? Iya nggak? Mungkin ada beberapa orang yang memiliki idealisme gitu kan, saya akan tetap beli di warung karena ini akan membantu perekonomian negara kita ya. Tapi itu idealisme. Tapi secara garis besar orang akan lebih memilih warung atau minimarket dengan desain yang lebih baik. Bayangkan saat kita masuk ke minimarket pun ya, di sana tempatnya sedikit lebih luas, kemudian barangnya lebih lengkap, kemudian harganya juga jauh lebih jelas, tiap barang ada harganya gitu kan. Belum lagi promo-promo yang membuat produk lebih murah, bundling ya kan. Kemudian ada pulsa dan lain sebagainya, lengkap banget. Kemudian saat kita masuk pun juga kita disapa, selamat siang, ada yang bisa dibantu, selamat siang, selamat datang di bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini kan membuat kita kecenderungan kebanyakan dari kita akan lebih memilih membeli di toko-toko yang memiliki desain yang lebih baik. Bahkan sekarang di dunia online sekalipun, ya kan, pengguna internet sekarang juga nggak belon-belon banget gitu kan. Kalaupun dia mengetikkan sebuah kata kunci produk, kemudian dia nggak akan cuma mengklik satu website kok. Minimal dia akan mengklik 3 sampai 5 website untuk membandingkan harga atau membandingkan penawaran. Ya kan, misalkan tampil nih di halaman satu sebuah kata kunci, ya kan, diklik website pertama, website kedua, website ketiga, ya kan. Mungkin website yang pertama tampilannya biasa gitu kan, harganya murah, harganya cukup murah, misalkan barangnya 100 ribuan. Kemudian website yang B tampilannya lebih keren gitu kan, tapi harganya lebih mahal, misalkan 120 ribu. Kemudian website yang C udah nggak jelas, nggak ada harganya. Akhirnya yang C udah kan, udah dieliminasi, tinggal 2 website ini. Nah, di website A, kemudian di website B yang lebih mahal. Nah, tapi di website B ini desain tampilnya lebih jelas, produknya itu
fotonya nggak cuma satu, tapi mungkin tampilan belakang, tampilan samping, kemudian detailsnya juga diisi, beratnya berapa, pengirimannya berapa. Kemudian di sana juga ada customer service yang sedang online, di mana siap menjawab segala pertanyaan kita gitu kan. Akhirnya kebanyakan user juga nggak akan terlalu sensitif terhadap harga jika memang bedanya nggak terlalu tinggi gitu kan. Orang bakal lebih memilih website yang memiliki tampilan yang lebih baik dengan customer service yang siap online gitu kan. So teman-teman, kesimpulannya kalau mau membandingkan jangan yang seperti itu. Kalau membandingkan, coba teman-teman buat dengan produk yang sama, buat dua website. Satu website tampilannya jelek atau biasa-biasa aja, satu lagi website tampilannya bagus, ya kan? Kemudian dua website ini sama-sama dioptimasi dengan cara yang sama, gitu kan? Coba gelontorkan traffic 1.000 orang per hari ke masing-masing website. Kemudian bandingkan mana yang memiliki sales lebih tinggi. Saya yakin banget kecenderungannya website yang lebih baik akan menghasilkan konversi yang lebih tinggi karena nanti di tingkat berikutnya saat teman-teman menjadi seorang internet marketer, kita nanti ada yang dinamanya dengan split landing page gitu kan. Setiap elemen kalau kita split, kita uji coba sebuah landing page, sebuah halaman website, mana halaman-halaman yang bisa menghasilkan penjualan lebih tinggi, nanti di sana kita akan detail banget untuk merubah komponen mulai copywriting, ya kan, yang header, description dan lain sebagainya. Bahkan pewarnaannya pun sekalipun, pewarnaan tombol belinya sekalipun, itu berpengaruh terhadap penjualan. Tombol hitam dengan tombol hijau itu berbeda konversinya kalau nanti kita lakukan tes. Bayangkan ya, di level ini setiap elemen memiliki pengaruh terhadap penjualan. Nanti insya Allah di video-video berikutnya saya juga akan memberikan sharing tip tentang bagaimana membuat landing page yang baik. Nah, sekarang pun di level website-website yang udah gede sekalipun ya, kita mengenal ada beberapa website untuk transaksi pembelian tiket secara online. Kita kenal yang sudah lama, pemain lama yaitu tiket.com dengan pemain yang masih tergolong baru yaitu traveloka.com, ya kan? Nah, tiket pemain lama, Traveloka pemain baru. Tapi 1-2 tahun terakhir ini penjualan atau transaksi Traveloka jauh lebih tinggi daripada tiket.com. Ya kan? Memang ini ada banyak sekali penyebab mulai dari budget marketing, kemudian dan lain sebagainya. Tapi salah satunya adalah tampilan UI dan UX, ya kan, yang lebih baik. Teman-teman coba buka di laptop, buka di HP, bandingkan saat kita membuka Traveloka dengan kita membuka tiket.com, ya kan? Di Traveloka itu dia responsifnya lebih baik. Kemudian saat kita mengetikkan sebuah nama kota, JavaScript-nya juga lebih enak di mobile phone. Tampilannya pun juga formnya lebih gede di mobile phone. Dengan cara transaksinya juga lebih mudah daripada tiket. Jadi hanya karena tampilan aja salah satunya bisa membuat perbedaan yang signifikan di penjualan sebuah produk secara online. Nah, oke. So, nanti juga saya akan share juga, sekali lagi saya juga akan share tentang bagaimana membuat website yang minimal minimal cukup lah untuk melakukan penjualan secara online. Dan saran saya kepada teman-teman, kalau memang kalian punya modal yang cukup, lebih baik di awal investasikan juga untuk membuat website dengan tampilan yang minimal enak dipandang lah. Coba investasikan ke sana. Nggak usah sempurna, tapi minimal enak dipandang, ya. Kemudian, oke, mungkin gitu aja sih ya. Jadi simple aja. So, kesimpulannya, kalau teman-teman dengan website yang tampilannya biasa aja bisa menghasilkan contoh 100 penjualan per hari, berarti dengan tampilan website yang lebih baik, pasti penjualannya akan di atas 100 per hari. Saya yakin banget. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di bawah. Jangan lupa subscribe juga, karena di tahun 2016 saya akan lebih sering membuat video-video pertanyaan seperti ini. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.